Rasman Arif Nasution jadi bulan-bulanan warganet. Dia saat ini sampai sekarang masih meyakini bahwa Peggy Setiawan masih pantas menjadi tersangka. Akhirnya dia menjadi bulan-bulanan oleh warganet dengan membuat meme, ya, kemudian bertuliskan Rasman Arif Nasution, kepalanya jadi kodok, kemudian mohon maaf saya juga mau ketawa ini ya, celana dalamnya dijahit gitu ya, disampaikan di iNews. Harusnya Rasman Arif Nasution gak usah curhat seperti itu, kayak anak kecil. Dia juga curhat di situ bahwa keluarga, koleganya semuanya tidak pede kalau Rasman Arif Nasution itu dipanggil di iNews. Tapi apa komentar warganet malah justru berharap agar Rasman Arif Nasution itu tidak usah diundang di acara iNews lagi. Nah, ini adalah ketidakobjektifan ya kita dalam berpikir. Harusnya Rasman Arif Nasution itu bukan penyidik. Apa kepentingannya dalam hal ini memaksakan dalam tanda petik agar Peggy Setiawan itu menjadi tersangka? Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan dari tuduhan-tuduhan oleh Pengadilan Negeri Bandung itu, Rasman Arif Nasution juga berbuat yang mungkin blunder, mungkin juga gitu ya, melaporkan kepada Komisi Yudisial tentang melaporkan hakim yang membebaskan pra-peradilan Peggy Setiawan. Seharusnya, ini menurut saya ya, saya bukan ahli hukum, cuman kita pakai etika saja kalau berbicara, kalau berucap, kalau bersikap. Bagaimana Rasman Arif Nasution berpikir objektif. Siapapun berpotensi berbuat salah. Kalau kalau memang Peggy Setiawan masih bisa berpotensi menjadi tersangka ataupun tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka, harusnya Rasman Arif Nasution juga berpikir bisa jadi juga ada mal penyidikan, bisa ada mal penyelidikan, bisa ada mal di kejaksaan, bisa ada kesalahan, ada miss di pengadilan. Seharusnya berpikir objektifnya itu begitu kalau kita mau adil. Nah, ini Rasman Arif Nasution itu terlalu melawan arus. Dia sebagai pakar hukum bicaranya sesuai dengan koridor-koridor hukum. Namun kita yang sebagai warga biasa, saya menganalisa bahwa Rasman Arif Nasution itu tidak objektif. Kenapa tidak memikirkan potensi kesalahan di penyidikan, di penyelidikan, di kejaksaan, di pengadilan? Seharusnya kalau dia berpikir objektif, itu seharusnya bisa mengungkapkan seperti itu. Karena semuanya berpotensi semua. Ya, dan keyakinan hakim, keputusan hakim jangan diambil celahnya di tempat lain. Yaitu kan dari keputusan amar putusan nomor 5 atau apalah yang dipermasalahkan oleh Rasman Arif Nasution itu ya. Jadi hakim memutuskan kalau tidak salah intinya adalah proses ini dan kedepannya sudah tidak ada lagi untuk penersangkaan Peggy Setiawan. Udah mengunci mati kasus Peggy Setiawan ini. Sedangkan Rasman punya keyakinan bahwa merujuk pada keputusan MA kalau tidak salah ya, Perma. Nomornya saya lupa, tapi intinya menurut Rasman Arif Nasution adalah masih terbuka untuk menjadikan tersangka Peggy Setiawan, tapi dengan keputusan hakim itu kemarin yang menyebutkan bahwa amar putusannya itu sudah mengunci rapat-rapat untuk menersangkakan Peggy Setiawan kembali. Apapun itu, sekali lagi perdebatan kita hormati, tapi justru yang kita sayangkan adalah Rasman Arif Nasution itu justru blunder di acara iNews itu, jengkel kepada warganet, disampaikan di acara yang sepenting itu,
justru malah dia kelihatan kekanak-kanakan. Bagaimana saya kira melihat di komentar-komentar, sepertinya hampir 100% membuli Rasman Arif Nasution. Ya, karena apa? Dia tidak berpikir objektif, tapi dia seolah-olah mempunyai dendam sama Peggy Setiawan. Wal, itu tanda petik ya. Karena mengatakan beliau bahwa saya dibully oleh warganet gara-gara Peggy Setiawan. Maka langkahnya seolah-olah sudah jadi oleng. Bagaimana caranya agar Peggy Setiawan menjadi tersangka kembali? Ini adalah tidak benar. Urusan pribadi karena dendam kepada warganet disangkakan kepada Peggy Setiawan, itu adalah Rasman Arif Nasution. Jadi si Rasman saya kira tidak berpikir objektif, tapi dia seperti kanak-kanak karena dibully oleh warganet yang disalahkan Peggy Setiawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.